Bagaimana dia mencoba melakukan semacam rekayasa genetis. Pada kambing Zaman kuno. Ya. Zaman kuno. Ini kan saja jenis rekayasa genetis ini ya. Dia coba gitu dengan meletakkan daun, dibuat. Ya begitulah ya. Apa saja yang menurut Yakub akan menjadi haknya. Nah, dia sudah minta supaya anak-anaknya siap-siap. Begitu. Kalau Yakub mengatakan, wah ini yang bintik-bintik ini milikku. Nah, anak-anaknya disuruh untuk memelihara yang bintik-bintik itu. Sahabat EKB, kita berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab, melihat pesan-pesan yang terkandung di dalam setiap teks yang nanti kita akan ulik, dan tentu saja melihat relevansinya buat kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55 diberi judul Si Penipu yang Dipelihara Allah. Untuk mengulik teks ini kita akan ditolong oleh narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Oh, salam jumpa Ibu Pendeta, ya juga sahabat EKB semuanya. Ya, Bapak Pendeta Anwar Chen PhD sebagai Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia dan Kepala Departemen Penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja episode kali ini. Kejadian 31 ayat 1 sampai 55, dan sebelum kita memulai kita akan berdoa. Mari silakan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali ya Tuhan membuka hati kami, membuka budi kami, memohon pertolongan hikmat dari Roh Kudus supaya kami ketika kami membuka lembar-lembar Alkitab kami, mendengarkan pembacaan firman-Mu, di situ Tuhan kami sungguh-sungguh mendapatkan pesan kehidupan yang menolong kami untuk mengerti berbagai-bagai kompleksitas yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil semua harta milik ayah kita, dan dari harta milik ayah kita lah ia mengumpulkan seluruh kekayaannya. Kelihatan pula kepada Yakub dari air muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, aku akan menyertai engkau. Lalu Yakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Ia berkata kepada mereka, aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila ia berkata yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada musim kawin kambing domba, dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawanan itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, layangkanlah pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, tempat engkau mengurapi tubuh itu dan bernazar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu jawab Rahel dan Lea kepada Yakub, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing karena ia telah menjual kami, juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali?
Tetapi seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi sekarang lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, segala yang telah diperolehnya, yakni ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Yakub pun mengakali Laban orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pegunungan Gilead. Pada hari ketiga, dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dengan membawa sanak saudaranya, ia mengejar Yakub sejauh 7 hari perjalanan sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam Allah mendatangi Laban orang Aram itu dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub." Lalu Laban sampai kepada Yakub. Sementara itu, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Laban dan sanak saudaranya juga telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Kata Laban kepada Yakub, "Apa yang kau lakukan ini? Engkau telah mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan seperti tawanan perang. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian, dengan iringan rebana dan kecapi? Engkau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium anak-anakku perempuan dan cucu-cucuku. Engkau telah bertindak bodoh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi tadi malam Allah ayahmu berfirman kepadaku, 'Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub.' Sekarang kalau memang kau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku?" Jawab Yakub kepada Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Namun siapa yang kau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu, janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku dan ambillah milikmu." Yakub tidak tahu bahwa Rahel lah yang mencuri terafim itu. Laban pun masuk ke dalam kemah Yakub dan ke dalam rumah kemah Lea dan ke dalam kemah kedua hamba perempuan itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Jangan marah tuanku karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid." Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Hati Yakub pun menjadi panas dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, "Apa kesalahanku? Apa dosaku sehingga engkau memburu aku? Engkau telah menggeledah semua barangku. Sekarang apa yang kau temukan dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka memutuskan antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama dengan kau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari antara kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ternak yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Ternak yang dicuri orang, baik di waktu siang maupun malam, selalu kau tuntut dariku. Aku dimakan panasnya siang dan dinginnya malam, dan tidur menjauh dari mataku. Selama 20 tahun aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu selama 14 tahun untuk mendapat kedua anakmu, serta 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang kau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kulakukan sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang mereka lahirkan? Sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau." Jadi Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Mereka pun mengambil batu itu dan membuat timbunan.
Kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan kau pada hari ini. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan kau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyanyiakan anak-anakku atau jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang bersama kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Laban berkata pula kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan kau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau. Dan engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan niat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya. Baik Bapak Pendeta, ini ada 55 ayat ya. Saya mengawali segmen pertama ini semacam seperti pengantar begitu ya. Pasal 31 Yakub dan keluarganya lari dari Laban. Ada kisah apa sebelumnya sehingga Yakub dan keluarganya ini lari dari Laban, Bapak Pendeta? Ya, tentu kalau kita membaca ya beberapa pasal sebelumnya ya dimulai dari pelarian Yakub ya ke Padan Aram sesudah dia tentu terancam hidupnya. Nah, di situ mulailah sebuah hidup yang baru. Ya, dia diterima dengan ramah, bahkan dengan rasa kangen yang luar biasa begitu. Diperlakukan sebagai keponakan yang sudah lama tidak mereka lihat. Ya, tentu inilah ya, ini kita tidak boleh lupakan persaudaraan di zaman kuno itu betul-betul kuat. Ya, betul-betul kuat ya, meskipun tidak pernah bertemu tapi memang ketika ada hubungan kekerabatan, itu tidak pernah hilang. Kadang-kadang saya pernah bandingkannya seperti orang Batak ya. Yang satu di Medan, yang satu di Papua, tapi kalau ternyata Manurung ini dan sebagainya, jadi itu ceritanya itu. Nah, jadi ketemulah ini Yakub dengan pamannya ini ya. Nah, tentu sesudah itu mulailah episode baru. Rupanya pamannya tidak hanya gembira bahwa dia hadir sebagai keponakannya, tapi dia juga gembira ini calon mantu dan ini calon pekerja. Ini dia ya. Calon mantu dan calon pekerja. Jadi kita bisa membaca episode yang sangat menarik ini. Yakub si penipu ini ternyata harus berhadapan dengan berbagai intrik. Ya, trik dan intrik saya pikir ya. Yang ada di antara keluarga itu ya. Ya, kita sudah tahu ceritanya bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan Rahel ya, karena dia memang jatuh cinta kepada Rahel ini. Namun ya, yang terjadi adalah ternyata yang diberikan kepadanya pertama-tama adalah kakak dari Rahel, yaitu Lea. Dan itu menuntut dia harus bekerja 7 tahun. 7 tahun bayangkan ya. Ya, jadi untuk zaman sekarang itu luar biasa itu ya. 7 tahun menanti jodoh gitu. Tapi tidak dengan cara yang mudah karena harus berjuang. Nah, sesudah itu ketika dia sudah mendapatkan kedua-duanya, ya ini kita bicara tentang dunia kuno ya, di mana biasa orang punya lebih dari satu istri. Karena memang ada juga pembaca kita kadang bertanya kepada kita ya, apakah itu berarti poligami? Itu alkitabiah? Tidak. Kita tidak bisa baca Alkitab sepotong-sepotong tentunya. Nah, lalu sesudah 7 tahun ada babak berikut kan? 7 tahun berikutnya untuk mendapatkan harta benda. Jadi kalau Alkitab kita kalau sudah bicara berkat, kita harus mengakui ya, apalagi kalau sudah perjanjian lama ya, itu tidak hanya berkat rohani. Berkat rohani tentu ya, relasi yang benar dengan Tuhan, dan itu punya konsekuensi,
terhadap relasi kita dengan sesama kita, tapi itu juga dalam wujud yang konkret, harta benda, kan gitu. Ya, ini bukan berarti materialistik, tapi memang kalau namanya berkat ya harus kelihatan juga konkret gitu. Nah, lalu ternyata yang kita baca itu bahwa begitu liciknya Laban sehingga apa saja yang menurut Yakub akan menjadi haknya. Nah, dia sudah minta supaya anak-anaknya siap-siap, begitu. Kalau Yakub mengatakan, wah ini yang bintik-bintik ini milikku, nah anak-anaknya disuruh untuk memelihara yang bintik-bintik itu. Sepintas kita membaca ini hanya tentang intrik-intrik, tapi yang saya kira konsisten diberitakan di dalam pasal-pasal ini adalah baik manusia punya intrik, manusia punya siasat begitu. Tapi begitu Allah bertindak, maka itu tidak terbendung. Ya, dia punya cara untuk membukakan jalan baru. Saya rasa ini pengantar yang sungguh membuat kita menyadari kenapa Yakub dengan segala dinamika yang harus dihadapi di keluarga sendiri itu bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan, bahkan berkembang. Nah, kata kunci yang berulang kali nanti kita akan baca terus adalah bahwa Allah menyertai dia. Saya rasa seperti itu, Ibu. Baik, Pak Pendeta, tadi sudah ada kalimat yang menarik ya. Betapapun manusia punya siasat, betapapun banyaknya, tapi ketika Allah bertindak, maka ia bisa saja membuka berbagai macam jalan ya. Dan ini akan kita lihat ini di teks ini pasal 31 tentang Yakub dan keluarganya yang lari dari Laban. Apa sesungguhnya yang menjadi alasan-alasan bagi Yakub sehingga ia dan keluarganya lari dari Laban? Kita akan lihat itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55, diberi judul Si Penipu yang Dipelihara Allah, bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Kita memasuki segmen kedua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di ujung segmen pertama, saya sudah mengajukan pertanyaan ya, sehingga apa yang menjadi beberapa alasan utama nih kenapa Yakub dan keluarga lari dari Laban. Nah, sebelum menjawab tentang itu, Bapak Pendeta bisa kan melihat ini kan narasinya panjang ya, dan begitu sangat begitu sangat serius ini. Ini tadi Bapak Pendeta, ini ada intrik ya, ada trik, tapi juga bukan hanya trik tetapi juga intrik di tengah-tengah keluarga besar ini.
Ini kita membacanya harus bagaimana nih dengan seluruhnya nih, dengan begitu apa ya? Ibarat kayak film ini, menegangkan dari mulai awal sampai akhir, trik dan intrik, atau di dalam yang menegangkan itu ada yang ada kejutan-kejutan. Biasanya kan kalau dalam film kan suka ada yang menegangkan, suka ada yang mengejutkan, atau mungkin ada yang lucu begitu kah? Atau memang sepenuhnya ini adalah sebuah kisah yang menegangkan? Ya, terima kasih Bu Pendeta. Sebenarnya ya, saya dalam hal ini tentu belajar dari seorang pakar Perjanjian Lama bangsa Amerika ya, Profesor Walter Brueggemann. Dialah yang mengingatkan kita bahwa ini cerita walaupun sangat serius, tapi sebenarnya merupakan humor katanya. Saya kira benar juga ya. Andai kata kita membayangkan ini sebagai sebuah tontonan, ini Yakub ya, si ahli tipu gitu. Bapaknya dia tipu, semua dia tipu gitu ya. Ya. Saudaranya dia semua dia tipu gitu. Ketika berhadapan dengan Laban ini, loh, berkali-kali ditipu gitu. Kita bisa tertawa sebenarnya. Kita bisa tertawa. Kena batunya ini si penipu ini kan begitu ya. Nah, dan memang di antara mereka sendiri kelihatannya terjadi semacam kompetisi nih. Ya, untuk saling mengalahkan ini. Dan kita lihat posisi Laban tentu cenderung di atas, sebagai paman, sebagai yang punya harta gitu. Dia bisa istilahnya mengakali Yakub. Tapi memang karena ini tokonya ini tukang tipu, dia cerdik sekali, dia tidak juga langsung menyerah. Oke lah, dia kalah, tapi dia bersiap untuk menang kan gitu ya. Nah, jadi sisi-sisi seperti ini menurut saya membuat teks Alkitabnya itu begitu hidup. Saya sendiri mengagumi penulis dari kitab Kejadian ini ya. Luar biasa dia membuat ceritanya demikian hidup, sehingga di antara agenda yang amat serius itu kita tetap bisa sebenarnya menertawai tokoh-tokohnya gitu ya. Ada unsur yang membuat kita terhibur. Nah, tapi memang diam-diam, ini juga pinternya nih. Dia mengajak para pembaca untuk mulai berpihak. Nah, ini ya. Jadi, oke, tadinya Yakub ini yang mengerjain orang lain. Nah, ternyata sekarang dia yang dikerjain oleh pamannya sendiri kan gitu. Dengan cara yang memang luar biasa gitu. Ya, kerja 14 tahun, bayangkan tuh, kerja 14 tahun. Dengan upah yang berulang kali diubah kan disebutnya begitu ya. Mengubah upahku. Jadi kita menangkap sesuatu ini. Saya percaya ya kalau para pembaca rata-rata biasanya kalau kita baca sebuah cerita kan kita akan mengidentifikasikan diri kita ya ke tokoh mana. Gitu. Nah, kalau orang Indonesia itu biasanya ke korban gitu. Yang udah dibully. Orang Indonesia korban ini. Nah, Yakub ini adalah korbannya. Kan gitu. Nah, jadi kita melalui humor ini juga diajak untuk berpihak kepada tokoh cerita. Jadi kita juga mulai berpikir, wah ini harus Yakub ini yang menang. Nah, di dalam unsur-unsur seperti inilah kita menemukan berbagai detail gitu ya. Bagi saya sesuatu yang sangat menggelikan sebenarnya membaca misalnya bagaimana keluarga Yakub termasuk istri-istrinya itu bahkan untuk urusan kita bicara apa adanya ini ya, giliran hubungan seksual itu bersedia itu tawar-menawar buah tudaim gitu. Nah, ini kan itu sebenarnya semacam humor juga itu ya. Itu buah yang memang ya kita nggak tahu sebenarnya apa, tapi ya diyakini seperti ya obat kesuburan gitu. Belum lagi ketika dia mencoba memanipulasi secara magis ya pembiakan ternaknya itu juga sebenarnya ya andai kata ini ada ahli biologi, ahli peternakan pasti akan senyum ini membaca cerita ini. Bagaimana dia mencoba melakukan semacam rekayasa genetis. Pada kambing zaman kuno. Zaman kuno. Ini kan sejenis rekayasa genetis ini ya. Dia coba gitu dengan meletakkan daun dibuat ya begitulah ya. Nah, tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah bahwa Tuhan tetap melihat hidupnya. Kita jangan pernah lupakan dia tetap adalah
sang pilihan itu. Ya, jadi kita diingatkan kembali kepada alur sebelumnya. Ya. Jadi tidaklah suatu kebetulan bahwa abangnya Esau kehilangan hak kesulungan. Karena memang ada hal-hal yang merupakan negosiasi di antara mereka, kan itu. Jadi ini merupakan konsekuensi dari pemilihan itu sendiri. Ya, di mana manusia-manusia konkret dengan segala latar belakangnya itu terlibat di dalamnya. Termasuk juga dengan kepintaran mereka memainkan berbagai-bagai skenario tentunya. Nah, ini dia. Jadi itulah saya kira catatan yang bisa kita amati ketika kita bicara tentang soal tipu menipu ini ya. Dan juga bagaimana di balik hal-hal serius itu sebenarnya pembaca diajak untuk menikmati cerita itu sendiri. Saya kira sisi ini jangan sampai kita lupakan juga ketika baca Alkitab ya. Betul. Ya. Kita bisa menikmatinya ya kadang-kadang ya dengan cara yang lebih ringan ya. Nah, sehingga kita tidak kehilangan pesannya, tapi tetap sungguh-sungguh bisa mensyukuri dimensi ceritanya. Menikmati juga dimensi ceritanya ya, narasi itu sendiri. Baik, kita tiba nih di beberapa alasan sesungguhnya yang membuat lalu kemudian Yakub serta keluarganya itu lari dari Laban. Jadi rasanya ini keluarga ini kompak dari mulai soal rekayasa kambing domba mereka tetap kompak sampai pada mereka tetap kompak. Saya ketika Ibu Pendeta ketika saya membaca cerita mereka ini, sebenarnya pikiran saya pada waktu yang sama mulai terarah ke apa yang terjadi pada anak-anak Israel di Mesir. Tentu itu masih nanti ya di kitab Keluaran. Tapi kita lihat salah satu hal yang motif yang mirip itu adalah ya ketika mereka belum berhasil tidak ada persoalan. Tapi ketika mereka mulai bertumbuh, hartanya makin banyak, keturunan makin banyak, timbul persoalan, kecemburuan sosial. Dan itu terjadi di dalam episode ini, kecemburuan sosial gitu. Ternyata Allah yang menyertai Yakub si penipu ini tidak terbendung, tidak bisa dikerjai oleh siapapun. Ya kan? Nah, sehingga ya timbullah rasa cemburu. Bagaimana mungkin ini pendatang baru ini yang tadinya cuma modal kemiskinan dan air mata gitu. Betul, lari. Pelarian. Ini diam-diam mulai mengalahkan kita ini. Kan begitu. Ya. Saya rasa itu wajar ya. Nah, ini bicara sebenarnya tentang dimensi keluarga manusia konkret sebenarnya. Ya, satu keluarga pun bisa demikian kan. Betul. Kalau masih biasa-biasa mungkin tidak ada masalah kecemburuan. Tapi ketika yang satu berlimpah secara khusus mulai ada kecemburuan itu ya. Nah, lalu mereka tuduh Yakub mengambil harta milik ayah mereka. Ini kan tentu tidak benar. Karena kita tahu dalam cerita bahwa sudah ada negosiasi. Ya kan? Sudah ada pilihan. Pokoknya kita pilih gitu ya. Ya, kalau nanti misalnya loreng milik siapa. Tapi yang terjadi adalah ketika intrik sudah mulai jalankan Laban, hasilnya sebaliknya. Iya. Laban begitu licin. Kan gitu. Iya. Ya. Tapi Tuhan jauh lebih licin lagi. Kok yang saya rencanakan ini maka itu sisi humornya di situ gitu. Kita jadi sadar, oh rupanya nggak bisa kita merekayasa seluruhnya ini, gitu ya. Dan kedua tentu dia lihat perubahan sikap Laban gitu. Wajar ya, kadang-kadang orang bersyukur wah hadirnya seseorang dalam kehidupan. Tahu-tahu orang ini mulai menjadi saingan, bahkan mulai melebihi dirinya. Nah ini menimbulkan krisis dalam keluarga juga ya. Nah jadi saya kira itu faktor-faktor manusia yang turut menentukan. Tapi yang terpenting adalah firman Tuhan sendiri. Nah, itu kita baca di ayat 3 ya. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu. Ya, kalau Abraham dipanggil untuk meninggalkan negeri nenek moyangnya, ini kembali ke pulang. Nah, ini tentu motif yang nggak boleh kita abaikan. Karena bagaimanapun intinya adalah Yakub dan anak-anaknya ini untuk sementara mereka tinggal di
pengasingan. Bagaimanapun itu bukan negeri mereka. Ya. Jadi tangan Tuhan menuntun mereka untuk kembali ke negeri leluhur yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Nah, itu saya rasa yang sangat penting ya. Jadi ada faktor-faktor manusiawi kita tidak perlu sangkal ini. Ketika kita bicara tentang bagaimana hidup ini harus bergulir, tapi yang kita betul-betul bisa belajar pada hari ini adalah ternyata kita nggak boleh lupakan ada faktor ilahi itu. Ya, Tuhan tetap minta dia kembali. Ya, dia bisa aja sukses di sana, tapi Tuhan minta dia kembali ke negerinya. Ya, itu saya rasa sebagai salah satu catatan penting ketika kita membaca tentang keluarga Yakub. Iya. Di tengah-tengah keluarga Laban. Iya. Jadi Allah sendiri yang memang memerintahkan ya Yakub agar pulang ya ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan Tuhan memberikan janjinya akan menyertai engkau. Dan dalam ketika ini diperintahkan ya, Tuhan merintahkan ini kepada Yakub, Yakub lalu memanggil nih kedua istrinya untuk datang dan mengatakan tentang fakta tentang perubahan dari ayah mereka berdua. Tapi yang menariknya adalah ini ya lagi-lagi ya kedua istrinya tinggal di rumah ayahnya justru memilih untuk ikut begitu, ikut Yakub. Tidak ada rasa bahwa ya ngapain ya, kan kamu udah kerja di tempat ayah kami, harusnya kan kamu yang tetap di sini begitu. Ya, disitulah saya lihat ini soal keyakinan juga. Kan gitu ya, karena Yakub si penipu ini rupanya belajar luar biasa tentang pemeliharaan Allah. Ya, jadi seharusnya dia bisa juga hanya dengan bermodalkan kemampuan dia untuk ya membaca situasi, kemudian ngambil jalan-jalan yang lihai gitu. Tapi rupanya tetap dia mengakui. Makanya dia katakan kepada istrinya kan, kamu sendiri pun tahu aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Ini keyakinan begini yang sederhana ya. Kalau saya membaca Yakub ini, saya suka juga jadinya mengaitkan dengan situasi kita sekarang. Kadang-kadang bisa juga umat beriman itu merasa frustrasi gitu ya, entah politik kantor, entah politik pasar gitu, ya kan? Sehingga dia kadang-kadang gamang gitu. Wah, bagaimana ini? Nah, ternyata kita bisa tarik sebuah pesan kecil dari sini ya. Ternyata aku udah alami ini, konkret lagi dari saudara sendiri gitu. Ya, tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat. Ada satu keyakinan Tuhan memelihara sehingga dia bisa tetap dengan fokus pada apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Nah, jadi motif ini betul-betul kita nggak boleh lupakan. Allah sesungguhnya yang menopang hidup Yakub ya, dia menyertai. Kita baca di ayat kelima seperti itu. Tadi kita sudah baca di ayat 7 mencegah kejahatan pamannya. Dan kita tidak bisa lupakan di ayat 9 dikatakan sesungguhnya Tuhan sendirilah yang memberi ternak itu, merenggut itu ternak ayam, itu istilahnya kan, coba ya. Jadi Yakub tidak merebut apapun, Tuhan sendiri yang melakukan itu melalui ketekunan dia mengerjakan tugasnya. Yang menggagalkan rencana licik justru. Iya, di situ. Ya. Nah, kalau tadi kita merasa ada semacam manipulasi magis ya, bagaimana dia meletakkan ranting, itu kan semacam rekayasa genetis zaman kuno. Nah, tapi kalau kita membaca di episode ini kita akan tahu, oh ternyata itu sumbernya dari wahyu ilahi. Tuhan berbicara dalam mimpi, malaikat Tuhan berbicara kepada dia tentang apa yang akan terjadi dengan pilihan-pilihan ternak itu. Ya, kalau di awal kita masih lihat itu sebagai upaya manusia, tapi di bagian belakang ini 31 ini kita melihat oh rupanya itu nggak hanya sekedar rekayasa manusia. Itu juga sudah merupakan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui malaikatnya. Ya, itu saya kira sebagai beberapa penekanannya.
Jadi kalau kita melihat bagaimana akhirnya istrinya itu kemudian mengambil sikap mendukung, ya kita mengerti. Apalagi kita tahu ini kita bicara zaman kuno ya. Posisi perempuannya bagaimanapun Menjadi sesudah milik, menikah dia ikut suami. Dan kalau bicara tentang Rahel lagi, pasti dia termasuk yang paling keberatan. Kenapa? Ya, mahar perkawinannya itu nggak tanggung-tanggung loh. 7 tahun pekerjaan suaminya. Untuk mendapatkan dia, suaminya membayar mahar yang tidak tanggung-tanggung. Mahalnya 7 tahun bekerja. Jadi dia melihat keuletan. Iya, itu semua kan bukan milik Yakub. 7 tahun bekerja itu diambil seluruhnya oleh ayahnya. Ini ada unsur keadilan sebenarnya. Jadi Rahel udah tahu ayahnya tidak benar. Dalam hal ini ya. Selain dari memang aspek mereka, tapi lebih dari itu ya. Rahel melihat memang di hadapannya memang ayahnya telah melakukan yang tidak betul, benar. yang tidak fair lah, tidak fair, sesuai dengan perjanjian mereka sendiri. Betul. Pak Pendeta. Nah, kita akan lanjut di segmen yang ketiga karena Pak Pendeta tadi sudah juga memberikan penjelasan ini. Ini ada campur tangan Tuhan ini dalam seluruh kisah ini yang akan kita lihat di segmen yang ketiga. Namun juga di segmen ketiga kita juga akan sedikit begitu mendengar ada kata apa yang dicuri oleh Rahel itu yaitu terafim dan itu yang juga dicari-cari oleh Laban sampai bongkar sana bongkar sini. Ternyata mencurinya adalah seberapa begitu sangat pentingnya benda ini. Kita akan lihat itu semua di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai 55 bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen PhD sebagai pendeta GKPI namun juga sekaligus Kepala Departemen Penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen 3 ini, di segmen penutup. Sebelum kita melihat campur tangan yang ilahi. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah bagaimana Laban dan Yakub lalu kemudian mengikat perjanjian. Betapa kuat sepertinya perjanjian itu dan apa maknanya. Di ayat ini kita melihat Laban sepertinya mencari-cari ada satu benda yang sampai dia cari-cari bongkar kemah nggak ada, ternyata dicuri oleh anaknya sendiri. Dan itu tidak dipengetahuan oleh Yakub juga. Sejak apa sih makna benda ini dan sejauh mana benda ini begitu sangat pentingnya sampai ini yang dicuri lalu kemudian dicari-cari. Ya, kita mengetahui bahwa sudah jelas ya keluarga Laban itu keluarga politeis, ya. Jadi tiap keluarga itu punya berhala pujaan keluarga. Ya, itu disebut terafim. Itu bentuk jamak ya, walaupun artinya tunggal. Nah, jadi rupanya Rahel ketika mereka udah siap-siap mau
menyingkir dari Paddan Aram, itu nggak lupa untuk mencuri terafim ayahnya. Ya, bagi kita ini kadang-kadang mungkin sesuatu yang tidak terlalu penting, tapi bagi keluarga-keluarga kuno ini tidak main-main pentingnya. Walaupun tentu ada ya paling tidak dua interpretasi. Ada yang mengatakan inilah alat yang digunakan untuk meramal, kan begitu. Jadi kalau terafimnya sudah tidak ada, ya jadi Google Map-nya hilang gitu. Ya, mau mengejar pun misalnya Yakub di mana dia nggak tahu gitu. Nah, itu salah satu pendapat. Ya. Tetapi ada yang lebih serius dari itu. Saya rasa ini yang ada dukungan dari bukti-bukti arkeologis, walaupun tidak persis ya dalam segala hal. Ya, penemuan lempeng-lempeng tanah liat di Nuzi menunjukkan bahwa yang namanya terafim itu bisa menjadi simbol atas hak warisan. Itu. Jadi ini soal properti nih. Ya, jadi kalau misalnya terjadi peralihan properti, itu nggak hanya harta bendanya yang pindah, termasuk berhala-berhalanya harus pindah. Dan itu membuat kita sadar bagi manusia zaman-zaman itu, ya, ini urusan penyembahan ini bukan urusan spiritual belaka. Ini langsung terkait kepada hidupnya konkret, termasuk kepada hal-hal yang dimiliki oleh keluarga. Nah, makanya Rahel berkepentingan untuk mencuri itu. Dan itu langsung disikapi oleh Laban kan? Serius. Jadi dia bukan hanya sekedar mencari kesalahan, tapi dia betul-betul mencari sesuatu yang penting untuk keluarga itu. Nah, makanya dia geledah kan, lihatnya. Ya, dia alihkan isunya sedikit. Yang tadinya soal anak-anaknya tidak pamit, gitu ya. Cucu-cucunya juga semua tidak pamit gitu. Properti yang sudah diperoleh Yakub ikut pindah. Gitu, bersiap-siap semuanya. Tapi ini dialihkan isunya kepada soal terafim keluarga. Makanya dia geledah semuanya. Dan ini tentu menimbulkan kegelisahan. Nah, Yakub yang lugu ini nggak tahu kan? Nah, itu ya. Dia pikir ini masa terafim gitu. Ini dicari-cari aja alasannya gitu. Dia tidak tahu istrinya Rahel itu ternyata itulah pencurinya. Jadi memang kita lagi-lagi ada sisi humornya nih, ada sisi humornya di dalam kisah ini. Dia nggak tahu istrinya pencurinya ini. Iya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Nah, Rahel ternyata tidak kalah lihai ya dengan Yakub, ya. Sehingga ketika semua digeledah sampai ke kemah dia, gimana ini? Kita sebenarnya tidak tahu persis ya, apakah betul Rahel pada waktu itu sedang datang bulan. Kita nggak tahu. Tapi memang menarik, di zaman kuno ada semacam sikap terhadap perempuan-perempuan dalam kondisi seperti itu. Tentu ya kalau menurut Torah itu dianggap najis. Ya. Kan gitu. Sehingga kalau dia mengatakan aku sedang datang bulan gitu, ya ayahnya saja udah risih itu, tidak mungkin menggeledah, lebih lanjut, kan gitu. Pada waktu yang sama sebenarnya itu kan sikap nyeleneh juga. Coba, itu berharap keluarga, didudukinya. Kalau benar dalam keadaan sudah datang bulan, ini kan meremehkan sekali sebenarnya. Jadi ini banyak hal yang sifatnya ironis juga di dalam kisah ini, gitu ya. Nah, jadi satu hal lagi, kalau narasi itu dibangun dengan mengatakan Rahel mencuri, gitu ya, sembahan keluarga, gitu. Menarik, berulang kali dikatakan Yakub mencuri juga. Itu yang diistilahkan dalam terjemahan mengakali. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan mencuri hati Laban. Jadi mengakali itu diartikan dalam arti mencuri hati. Kan gitu. Ya. Jadi sama-sama mencuri nih. Begitu nih. Udah penipu, pencuri lagi. Jadi kita betul-betul belajar dari tokoh-tokoh ini
Wah, ini betul-betul gak ada yang disebutnya ya seperti sempurna secara moral, tidak bercacat. Ternyata mereka manusia konkret saja. Di mana perlu mereka mainkan intrik itu, gitu. Ya. Nah, meskipun demikian, saya pikir yang paling penting adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga itu. Ya. 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 Nah, di sini kita mau melihat lagi nih, apa yang dilakukan oleh Allah nih dalam hidup Yakub dan keluarganya pun sekalipun dalam keluarga itu ya ada trik, intrik yang dimainkan oleh semua anggota keluarga itu yang membuat kita ya, bahkan sesama itu Rahel dengan Lea, tadinya kompetisinya hebat sekali, kita tahu itu. Aku nggak punya anak, sekarang hambamu, ya kan? Ini hambaku ini, kan gitu. Ya karena anaknya tetap milik dia, kan gitu. Tapi entah kenapa untuk hal yang satu ini kompak mereka kompak. Kompak. Betul. Nah, lalu kemudian akhirnya Laban mengejar Yakub begitu ya. Sampai di pegunungan Gilead ya. Ini kan upaya yang sungguh-sungguh nih. Laban tetap mengejar Yakub, tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, lepas begitu saja. Ini apa sih yang sebenarnya membuat Laban tuh ini keluarga jangan juga pergi begitu beserta dengan anak dan cucu-cucunya? Ya udah pasti ya, kalau kita pelajari motifnya itu, ya sebenarnya di sini terjadi pelanggaran. Ya, kalau di dunia kuno di daerah itu udah jelas ya, Laban itu sebenarnya kan tuan. Iya. Ya, dia tuan besar ya sebenarnya. Bagaimana mungkin anggota keluarga lepas begitu bisa saja lepas tanpa izinnya? Merasa tersinggung sekali. Oh ya jelas ya. Dan dia rugi sebenarnya. Dari satu segi haknya itu dilanggar. Dia tidak bisa disalahkan bahwa dia marah. Ya, tapi di sisi lain ya bagi dia ini tentu ya soal pelanggaran hak, tapi di sisi lain dia merasa keuntungannya akan berkurang. Karena memang Yakub ini, si penipu ini, memang orang gigi gitu. Orang gigi. Ya, kan kadang kan susah ya persepsi kita. Penipu itu kerjanya nipu. Kok Yakub ini nggak, dia nipu tapi dia gigi. Juga, iya. Ya, hanya hal-hal tertentu yang sangat krusial dia memainkan intriknya. Tapi sesudah itu dia gigi sekali bekerja. Nah, ini kan mendatangkan profit istilahnya. Nah, dia rugi dalam hal itu. Ya. Nah, dia coba kejar, tentu mereka ya takut juga ya, karena ini kan bicara soal pasukan juga sebenarnya. Ya. Nah, tapi saya kira yang menarik adalah ketika tadi sesudah dia geledah sana sini nggak menemukan, Yakub yang giliran marah kan gitu. Iya. Nah, di situ dia menarasikan ulang. Bukankah aku sudah kau bodoh-bodohi? Betul. Ya kan, semua kau sudah lakukan gitu. Upah pun diubah-ubah. Ini semuanya sudah kau rekayasa gitu untuk keuntunganmu. Tapi yang mengharukan kita ini kalimat ini. Makanya saya highlight ya ayat 42 itu. Ya, 31 ayat 42 itu disebutkan situ, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang kau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Itu keyakinan yang saya kira kokoh sekali. Ya, dia tidak mengatakan bahwa aku gigih luar biasa, makanya aku pakai segala cara untuk bisa memperoleh harta milik itu. Tapi dia mengakui bagaimanapun di dalam semua benang kusut ini, kalau bukan karena Allah leluhurnya ini, dia nggak mungkin memiliki apa yang sekarang ada di tangannya. Jadi ini pengakuan Yakub sendiri ya? Itu. Intervensi Allah, penyertaan lihat. Allah. Dan itu kita belajar, betul-betul belajar ya. Upaya kita bisa maksimalnya setengah mati gitu, habis-habisan. Tetapi pada akhirnya kan mengatakan apa?
ini karena Tuhan memberkati. Ini kita belajar dari Yakub. Gak pernah diceraikan gitu kan, karena orang pikir ya kalau diberkati Tuhan ya udah kerja dikit aja jadi gitu. Enggak. Ini kita belajar. Dengan kata lain, kalau saya mau narik sebuah etos kerja, ini dia etos kerja. Si penipu itu. Si penipu yang dipelihara oleh Allah itu. Dia sudah belajar. Istilah Inggrisnya, learning his lessons gitu ya. Dia udah belajar dari semua yang dia lakukan, kan gitu. Tinggal sekarang mengatakan, ya, pada akhirnya Tuhan sumbernya. Ini. Dan dia mengatakan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Itu tadi dia malam yakin. Dia sudah yakin ini bukan hanya prakarsa dia. Jalan ke depan ini sudah urusan Tuhan. Itu benar. Saya kalau melihat tokoh di balik cerita ini, Yakub dan sebagainya nih, sadar saya betul juga menarik sekali ini perspektif yang dia tawarkan kepada kita membaca Alkitab gitu ya. Dan ini yang membuat teks ini masih relevan untuk kita gitu. Kasusnya sih kasus primitif gitu. Betul. Kelihatan kuno, tapi prinsip-prinsip yang ditawarkan itu benar sekali gitu. Jangan sampai kita kehilangan perspektif itu. Oke, kita harus kadang-kadang kita dalam situasi di mana harus memainkan ya katakanlah strategi, siasat dan lain-lain. Gigi berjuang kan gitu. Gak hanya mau cari nikmatnya, enaknya aja, gampangnya betul. Gitu. Ya, tapi dia pernah lupakan kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan menyertaiku, tangan hampa semuanya. Tangan hampa. Itu dia. Saya yakin ini pesan yang sangat penting kita pegang dari episode yang menarik ini, dari humor ini. Baik. Pak Pendeta, di ayat 43 sampai 55 ini ada cerita tentang perjanjian ini antara Yakub dan Laban. Ini punya motif apa perjanjian di antara mereka berdua ini, paman dan keponakan? Saya lihat gini, Yakub ini manusia konflik. Sudah begitu banyak konflik dia lalui. Dan dia sadar ketika Tuhan berfirman, kau kembali ke tanah leluhurmu. Itu tidak semuanya serba mulus. Pertama dia harus keluar dulu dari situasi, dari bayang-bayang Laban. Kedua, dia mengantisipasi kakaknya Esau, abangnya Esau, memangnya akan diam-diam. Jadi hidup dalam ketegangan terus. Kan begitu. Jadi ya, kita membaca sebelum ada perjanjian itu tentu Tuhan rupanya intervensi juga. Ya, istilah ya saya orang Medan ya, orang Medan bilang jangan macam-macam kau Laban. Ya Tuhan sudah kasih ingat gitu ya. Iya. Awas yang macam-macam kau Laban gitu sama si Yakub gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah era baru. Jadi ya konflik oke. Tarik tambang gitu. Tapi rupanya ada solusi juga. Dan solusi itu adalah solusi perjanjian. Jadi betul, itu tidak diabaikan begitu saja. Oke, supaya semuanya ini berjalan dengan baik, mari kita atur. Harus ada perjanjian di antara kita. Ini kan menghormati kepentingan masing-masing. Jadi pihak Laban tidak bisa lagi ganggu keluarga Yakub, kan gitu. Ya, keluarga Yakub tidak bisa ganggu kepentingan keluarga Laban. Bayangkan, dari satu keluarga pun ada kesepakatan seperti itu. Ya, kadang-kadang saya terharu karena sebenarnya prinsip perjanjian seperti itu ada pada masyarakat kita. Ada, ya maaf, saya sedikit ambil contoh dari orang Batak karena itu yang saya kenal ya. Misalnya kata padan. Padan itu perjanjian dan itu sangat sakral, tidak bisa dilanggar. Nah, ini yang terjadi sebenarnya antara Laban dengan Yakub. Nah, lalu ya tentu simbol-simbolnya dia mereka bangun ya, ada tibunan batu, ada juga tugu. Diam-diam rupanya ini adalah sebuah cerita yang melatar belakangi adanya pusat ibadah di Gilead, yaitu Mispa. Nanti
kita akan baca ketika di kitab Hakim-Hakim maupun di dalam kitab Samuel orang berkumpul di Mizpah. Nah, ini rupanya latar belakang ya. Latar belakangnya ada di sini. Ya, di tempat ini merupakan tempat yang menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, berintervensi ketika terjadi konflik, bahkan antara keluarga di antara orang-orang Israel dan orang Aram. Nah, ini saya kira. Ya. Baik, Pak Pendeta. Ini di segmen ketiga ini kita menjadi segmen penutup. Apa yang bisa apa yang menjadi pesan yang tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan. Sekalipun ini kasusnya kasus yang aduh. Ya, yang begini amat Ibu Pendeta, tetapi yang paling utama adalah penyertaan Allah dan itu diakui oleh Yakub. Ya, saya kira kita jangan pernah lupakan, ya, kita belajar dari figur seperti Yakub, Laban. Ini manusia-manusia nyata ya, yang punya agenda-agenda masing-masing, terlibat di dalam hubungan-hubungan kepentingan, hubungan-hubungan keluarga gitu ya. Ya, yang kita bisa belajar adalah mereka sebenarnya saling bertarung, tetapi ada keyakinan-keyakinan yang melandasinya. Dalam konteks Yakub, dia yakin di balik semua kekhususan ini, ya, kusut betul, tetapi Tuhan ada di sana. Dan ketika dia yakin Tuhan ada di sana, dia berani menatap, melangkah ke depan. Saya kira itu pesan yang penting sekali bagi kita. Ya. Kita menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko, tapi juga berjuang untuk resiko itu. Ya. Karena Tuhan ada di sana. Ya, itu saya kira. Terima kasih Pak Pendeta Anwar Chen. Ketika kita melihat kisah Yakub ya bersama dengan keluarga, ketika Yakub sungguh-sungguh dengan penuh kegigihan, dengan penuh upaya, bahkan juga resiko-resiko, konsekuensi-konsekuensi dia terima dengan lapang dada, dia harus sungguh-sungguh berjuang. Tapi dia melihat itu semua bukan sebagai sebuah upaya sendiri. Dia melihat tetap ada tangan Tuhan yang memperhatikan jeripayahnya, yang memperhatikan kesengsaraannya. Dan sungguh-sungguh Allah memperhatikan. Ketika dia sungguh-sungguh meyakini itu, maka putusan yang dia tetapkan itu menjadi sebuah keputusan yang siap dia terima. Ya, baik itu resiko maupun konsekuensinya dia tetap bisa terima karena sejauh itu memang datangnya dari Tuhan. Ya. Dia yakin itu datangnya dari Tuhan, dia lakukan itu dengan segenap hati. Baik, Bapak Pendeta, kita akhiri nih di episode kali ini dengan tentang si penipu yang dipelihara Allah, Kejadian pasal 31 ayat 1-55. Dan ketika sahabat merasakan dan mengalami sungguh tayangan ini menjadi berkat, sahabat bisa membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Mari silakan Bapak Pendeta dapat menutup episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau melalui narasi yang amat memikat ini menolong kami untuk memaknai hidup kami. Ada Yakub di sekitar kami dan kami juga adalah figur seperti itu. Kami bukanlah manusia sempurna. Ada berbagai jejak yang tidak bisa kami mengerti dalam hidup kami. Tapi kami belajar Tuhan. Ternyata Engkau membuka ruang yang sedemikian luas supaya rahmat-Mu dialami sebagai kekuatan yang membarui kehidupan. Dan kiranya pembelajaran kami menolong kami Tuhan untuk melihat Engkau mempunyai tujuan-tujuan sering sekali melampaui keterbatasan kami memahami hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.